Nurdin. Perkenalkan, nama saya Naswa, berperan sebagai kaum Ansor dan Zaid bin Ubadah. Perkenalkan, nama saya Rizda, berperan sebagai kaum Muhajirin dan Abu Bakar. Perkenalkan, nama saya Kiana, berperan sebagai kaum Muhajirin dan Umar. Selamat menyaksikan. Pada tahun 570 di Mekah, lahirlah Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah An-Nawawi. Setelah memasuki agama Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah Al-Bakar. Kemudian Abu Bakar diberi gelar asli karena beliau merupakan orang dewasa pertama yang memasuki agama Islam dan senantiasa membenarkan segala perbuatan Rasulullah, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Dalam salah satu riwayat, Abu Bakar memiliki kekayaan sebesar 40.000 dirham, tetapi sesudah masuk Islam, kekayaannya berkurang drastis menjadi 40.000 dirham karena telah ia berikan kepada orang tua. Ketika Nabi Muhammad meninggal, para kaum Muhajirin dan Ansar mengadakan musyawarah untuk memilih sosok yang dapat menggantikan Rasulullah. Menurut kami, orang yang pantas menggantikan sosok pemimpin seperti Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa kalian berpikir seperti demikian? Padahal menurut kami, Zaid bin Ubadah lebih baik. Tentu saja kami yakin bahwa Abu Bakar bisa menggantikan posisi itu dengan baik dan tidak ada lagi yang cocok selain dirinya. Mengapa kalian berpikir seperti itu? Padahal masih banyak orang yang mungkin lebih baik darinya. Padahal Kami bisa begitu yakin kepada dia karena dia memiliki sifat budi pekerti yang baik, terpuji dan juga jujur. Baiklah. Baiklah, biarkan saja Abu Bakar yang menjadi pemimpin. Jika itu merupakan salah satu keputusan yang terbaik untuk memimpin para umat Islam. Setelah Abu Bakar terpilih, satu persatu masalah yang mengancam persatuan dan stabilitas muncul. Beberapa suku Arab menyatakan murtad atau membangkang, menolak membayar zakat, dan beberapa kembali menyembah berhala. Abu Bakar bersikap tegas, memandang bahwa itu adalah hal yang berbahaya. Jika zakat itu selesai talis dan mereka enggan untuk menunaikannya, niscaya aku akan tetap memerangi mereka. Apa kamu yakin akan keputusan itu? Insya Allah. Sekarang pergilah dan suruhlah panglamamu untuk mengadakan pendekatan secara damai. Baiklah jika itu keputusanmu. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kaum Bani Yaqub dan Bani Tamim, pimpinan Malik bin Nu'aymah, tidak ingin mengakui Islam. Pasukan Khalid bin Walid pun kemudian akan bergerak menuju mereka. Tugas yang kau berikan telah dilaksanakan, tetapi hanya sebagian yang mengikuti perdamaian tersebut. Namun ada juga yang lebih memilih untuk berperang. Lalu kita harus bagaimana? Kalau begitu kita harus
Benar, karena kamu orang yang telah dipercayai oleh Rasulullah, maka dari itu kami yakin kamu bisa melaksanakannya. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan saya. Saya akan berusaha. Lanjut. Baiklah, sekarang kalian tidak mengembangkan dan menjadi lebih baik. Setelah saat itu, situasi politik masyarakat Islam mulai meningkat stabil. Abu Bakar mulai menyebarkan Islam di wilayah yang lebih luas dan selalu menekankan kepada para pengimamnya untuk selalu mengadakan pendekatan damai. Bahkan banyak suatu daerah yang sangat mengharapkan kedatangan nelayan atau tentara Islam. Saat pasukan Islam menjalani peperangan dan pasukan Romawi, perang tersebut disebut perang Yamuk. Sebelumnya, Abu Bakar berpesan kepada Umar bin Khattab untuk menggantikannya ketika beliau sudah tiada. Dan mulai saat itu sudah tiada. Saat pasukan Islam menjalani peperangan dengan pasukan Romawi, ketika perang telah berkecamuk, datanglah sebuah berita bahwa Abu Bakar telah meninggal dunia. Dan saat itu kepemimpinan sudah berada di tangan Umar bin Khattab. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih untuk yang sudah